kerajaan Kapila Wastu. Dan waktu itu ada ibu sambung dari Pangeran Siddhartha namanya Pajapati Gotami. Setelah mendengarkan ceramah, mendengarkan ajaran-ajaran dari Buddha ini, beliau timbul keyakinan dan bertekad ingin menjalani hidup sebagai rohaniawan. Dan di zaman itu memang juga belum ada wanita yang memasuki menjalani pertapa menjadi wanita masuk ke kehidupan rohaniawan. Dan permintaan Pajapati Gotami itu berkali-kali dan berkali-kali pula ditolak. Sampai kemudian Biku Ananda menyampaikan, kenapa ditolak? Apakah wanita tidak bisa mencapai kesempurnaan? Bisa, Ananda, bisa. Lantas kenapa Buddha tidak menerima mereka menjadi murid untuk menjadi rohaniawan? Bukan menjadi perumah tangga, tetapi menjadi rohaniawan. Nah, Buddha menyampaikan alasannya kenapa wanita tidak diterima masuk ke kehidupan rohaniawan. Karena orang yang menjalani kehidupan menjadi rohaniawan, tidak setelah dikundul rambutnya menggunakan jubah meninggalkan kehidupan berumah tangga untuk kemudian tidak berumah tangga itu, setelah itu langsung mencapai kesucian, langsung mencapai kesadaran agung. Tidak. Jadi karena semuanya masuk itu tidak langsung mencapai kesucian, maka akan terjadi banyak pelanggaran-pelanggaran. Mungkin karena ya bisa saja istilahnya meeting tresno jalaran soko kulino. Karena sering ketemu, sering lihat, sering mencium baunya, merasakan sentuhannya, melihat gerak-geriknya, antara yang laki tertarik kepada perempuan, yang perempuan tertarik kepada laki, yang kemudian bisa merusak kehidupan yang mereka jalani sebagai rohaniawan. Sehingga usia ajaran Buddha apabila wanita itu masuk itu tidak sampai 5.000 tahun. Ya, tidak sampai 5.000 tahun. Itu yang disampaikan oleh Buddha. Tapi kalau wanita tidak masuk, ajaran Buddha itu akan bertahan. Tapi karena didesak, karena permintaan permohonan, karena Pajapati Gotami ini adalah ibu sambung dari Pangeran Siddhartha, mengingat dari semua itu akhirnya diterima, tapi dengan konsekuensi bahwa ajaran Buddha tidak akan bisa bertahan lama, mengingat orang yang menjadi rohaniawan tidak langsung mencapai kesucian. Kalau mereka mau berjuang, ya memang bisa mencapai kesucian. Tapi kalau tidak mau berjuang, ya walaupun menjadi rohaniawan hanya menghafalkan kitab suci tapi tidak dipraktekkan, tidak dilaksanakan, ya dia tidak akan bisa meraih kesempurnaan. Karena orang suci dan tidak suci itu bukan karena berpakaian suci, bukan karena menghafal kitab suci, juga bukan karena keturunannya orang suci. Kesucian tidak bisa diturunkan. Hidup sebagai roh. Nah, sama-sama memiliki kesempatan bisa mencapai kesempurnaan. Jadi di dalam ajaran Buddha memang untuk membangun rumah tangga suami dan istri, dan di situ memiliki kewajiban tanggung jawab masing-masing untuk bisa mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia. Walaupun tujuan membangun rumah tangga bukan hanya sekedar membangun rumah tangga bahagia, tapi bagaimana suami dan istri kualitas spiritualnya juga menjadi lebih baik dengan harapan hidup bahagia meninggal masuk surga. Kalaupun menjalani kehidupan sebagai rohaniawan, ya kalaupun menjalani hidup dengan benar, mereka pun juga bisa mencapai kesempurnaan. Semoga sedikit ini bisa menambah dari apa yang tadi telah disampaikan oleh Ramani Claudia yang telah memaparkan dengan sangat luar biasa. Semoga para wanita-wanita perkasa luar biasa akan selalu muncul dan juga bisa turut membangun peradaban, membangun bangsa negara
rumah kita bersama, yaitu Indonesia. Sekian, terima kasih. Salam kita semua bersaudara. Salam Pancasila, merdeka. Ya, baik. Terima kasih Bante Tejabuna yang sudah memaparkan tentang seksisme dalam tubuh agama. Menurut Bante bahwa hidup itu berpasangan, dan untuk bisa menjalani hidup yang baik, yang bahagia, yang damai, itu kita semua harus menyamakan visi dan misi. Contohnya juga di dalam keluarga. Jadi seorang suami dan seorang istri harus mempunyai visi dan misi yang sama. Keduanya juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab masing-masing, dan mereka tidak boleh saling menuntut dan malah melupakan tanggung jawab dan kewajibannya sendiri. Ya, seperti itu. Bagi Bapak Ibu yang ingin menanggapi atau ingin bertanya, silakan tulis di kolom chat, kolom komentar, atau bisa raise hand. Silakan. Ya, Mbak Niken, ini sepertinya saya lihat sudah ada yang bertanya di kolom chat. Saya akan bantu untuk membacakan ya, Mbak Niken. Ini dari pertanyaan dari Bapak John Logo. Nah, ini peserta setia jagungan online. Baik, saya bacakan pertanyaannya. Jawa Timur memiliki pemimpin daerah perempuan, gubernur, dan bupati atau wali kota yang cukup banyak. Apakah ini indikator bahwa kesetaraan gender dalam dunia politik di Jatim membaik? Ya, mungkin bisa langsung kita serahkan kepada narasumber untuk menjawabnya ya, Mbak Nik ya. Ya, silakan Ibu Claudia untuk menanggapi. Ya, terima kasih. Pak John, kalau di abad 21 ini kita mendapati tokoh-tokoh perempuan bermunculan di dunia politik, itu tidak terjadi begitu saja tentu saja ya. Itu perjuangan panjang sejak abad pertengahan. Abad pertengahan itu luar biasa perjuangan pergerakan perempuan yang kemudian bersama dengan munculnya gerakan feminis itu karena memperjuangkan ketidakadilan yang telah terjadi, membungkamkan, tidak mengakui eksistensi mereka di ranah politik, hak pilih tidak ada, hak suara tidak ada, menentukan di hidupnya, pekerjaannya tidak dihargai, dan seterusnya. Itu jadi sebuah perjuangan panjang. Gitu. Baru di abad 20 mulai terlihat gitu ya, hasilnya, dampaknya dari pergerakan atau perjuangan panjang kaum perempuan tersebut gitu. Sehingga kalau sekarang ada bermunculan ya kita syukuri tentu saja gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan ibaratnya di dunia nasional atau internasional, jumlah tokoh-tokoh tersebut mungkin tidak sampai 10% ya. Saya tidak lihat data di Komnas Perempuan atau di PBB. Yang saya lihat di buku ini yang saya pegang saja, ini ditulis tahun 2003 dalam statistik komprehensif PBB tentang perempuan di Copenhagen tahun 80-an. Perempuan yang mengerjakan 3/4 pekerjaan di dunia, memproduksi 45% hasil makanan, namun mereka hanya menerima 10% penghasilan dunia dan hanya 1% kepemilikan properti. Selalu seperti itu. Di Amerika ada 1.000 perusahaan yang diteliti, hanya sekitar 3% perempuan yang memiliki posisi eksekutif. Jadi ada memang, dan kita syukuri bahwa sudah ada bermunculan para tokoh-tokoh perempuan di dunia politik, di dunia ekonomi, ya, posisi-posisi tinggi itu, tapi jumlahnya masih jauh gitu dibandingkan para lelaki gitu ya. Dan itulah perjuangan panjang tentu saja. Bahwa ketika saya memaparkan tentang seksisme di dalam agama, dalam lembaga-lembaga agama yang terjadi korbannya perempuan, tidaklah meniadakan bahwa tidak ada korban laki-laki. Ada, pasti ada, seperti yang dipaparkan oleh Romo Otto tadi, tetapi jumlahnya jauh gitu dibandingkan dengan yang perempuan. Gitu. Jadi bahwa ada tokoh seperti Kartini itu kan sudah saya bilang abad 20, hasil perjuangan panjang. Gitu. Tidak terjadi begitu saja.
kita syukuri bahwa secara historis, sejarah akhirnya bermunculan perempuan-perempuan hebat yang berani memperjuangkan hak-haknya, berani menjadi contoh gitu ya untuk bisa membuktikan eksistensinya. Mereka berkualitas, mereka tidak bisa diukur dinilai kapasitasnya dari sisi fisiknya saja gitu. Dan bahwa Jatim sudah ada tokoh perempuan, ya sekali lagi kita syukuri bahwa ada pemimpin-pemimpin perempuan. Tetapi jangan lupa di ranah politik itu tidaklah mudah gitu loh. Dan tentu saja ada banyak sekali faktor yang menyebabkan dia sampai naik gitu ya. Karena kalau sudah bicara politik tentu saja ada plus minus, ada berbagai aspek lah yang dia juga harus berjuang panjang Ibu Khofifah ini sejak dari masa mudanya. Kita tahu sendiri bagaimana dia sebagai aktivis, kemudian terjun ke politik, dia membangun kelapangannya, ya tidak tiba-tiba begitu saja didapatkan posisi itu gitu. Jadi syukur puji Tuhan bahwa tokoh-tokoh perempuan sudah bermunculan di daerah gitu dan boleh mendapat pengakuan. Dan jangan lupa ini kan juga lewat proses panjang. Pemilu yang sebelumnya kan dia sempat ya mengalami kesulitan juga gitu loh. Sehingga kemudian Pak Karwo yang naik kan gitu. Kita mungkin di Jawa Timur juga tahu tentang hal ini. Jadi saya kira tantangan yang dihadapi para pemimpin perempuan di ranah-ranah publik untuk posisi-posisi penting itu jauh lebih besar, lebih berat dibandingkan yang dihadapi para laki-laki. Begitu. Terima kasih. Itu tanggapan saya, Mbak. Ya, demikian tadi tanggapan untuk Pak John Lobo dari Ibu Claudia. Dan sesi pertanyaan masih dibuka, silakan tulis di kolom chat atau raise hand. Ya, Mbak, ini satu hal saya Mbak Niken tambahkan. ada yang raise hand dengan Bapak Januri Haryanto. Bisa langsung. Ya, silakan Bapak Januri Haryanto. Terima kasih. Selamat malam. Salam semua saudara. Iya. Saya cuman garis bawahi apa yang telah disampaikan oleh Poro-Poro dan juga oleh Romo Uto. Di sini saya menangkap dari judul jagongan online ini seksisme. Menurut pendapat saya seksisme itu sama dengan bidang-bidang kalau nggak salah nggih. Bidang lah itu. Nanti kalau salah jangan dibully nggih saya nggih. Nah, bidang. Jadi apakah bisa dari kaum Hawa itu untuk membidangi atau sebagai pemimpin? Nah, ini saya nongkrong-nongkrong dengan teman-teman itu saya ditanya gitu. Gimana Mbak? Kalau seandainya ada yang memimpin di dalam taruh kata berketuhanan, penghayatkah atau agamakah? Nah, saya jawab, kalau menurut kawruh ilmu Jawa leluhur kita, bisa, enggak masalah. Asalkan mampu dan mau. Nah, kalau dipimpin kaum Adam atau orang laki-laki tapi ternyata nggak iso, nggak godak, ya akan percuma. Nah, maka sebagai contoh, menteri sing tukang hitung-hitung duit itu kan juga kaum Hawa kan. Nah, maka di sini istilahnya ya di dalam rumah tangga itu ya seperti yang disampaikan tadi Romo Bante Tejopuna itu saya sangat mendukung itu. Hendaknya di dalam rumah tangga itu saling mendukung dan saling membantu. Jadi sekali lagi saya menyampaikan dan menggarisbawahi tidak menutup kemungkinan dan bisa dilakukan oleh kaum Hawa untuk memimpin atau jadi pemimpin.
Yang terpenting yang dibutuhkan adalah kemampuan dan kemauan. Itu saja. Terima kasih, selamat malam, salam semua saudara. Ya, terima kasih. Salam semua saudara. Jadi intinya kita itu baik perempuan maupun laki-laki harus saling mendukung dan melaksanakan tanggung jawab dan tugas kita masing-masing begitu. Mungkin Ibu Claudia bisa memberi tanggapan atas semua dari pemaparan yang telah dipaparkan oleh para tokoh agama kita tadi, baik dari Romo Oto, Bante Teja, atau Pak Idewa tadi. Silakan Ibu Claudia mungkin mau menanggapi. Ya, saya kira setiap agama yang mengakui kita diciptakan Sang Pencipta, tentu Sang Pencipta menciptakan dengan tujuan dan kehendak yang baik gitu ya, diberi kesempatan lah kita untuk bisa mewujud nyatakan kehidupan yang memuliakan Dia dalam eksistensi kita masing-masing sebagai perempuan, laki-laki, dalam tanggung jawab kita pribadi ataupun dalam tanggung jawab dalam keluarga, bahwa hubungan interpersonal ya, hubungan saling itu yang dibangun gitu ya, tidak meniadakan satu dengan yang lain gitu. Tidak untuk bersaing tentu saja, saya sudah katakan berpikir bersama, memutuskan bersama, menghadapi masalah bersama gitu ya. Bahwa itu bukan tidak itu tidak mudah, ya memang gitu, itu sebuah tantangan dan tanggung jawab ketika orang membentuk rumah tangga. Dan saya pikir itu yang juga sudah disampaikan dengan bahasa masing-masing dari para pemuka, dari Romo Oto maupun tadi dari Bante Teja, dari Pak Ketut tadi. Intinya kita ini dipercaya Allah tanggung jawab dan bagaimana kita bisa membangun kehidupan lebih baik kalau dengan kita bisa saling menghargai gitu. Bukan untuk saling membinasakan tentu saja, tapi saling bisa melengkapi, saling menutupi kekurangan, dan melakukan tanggung jawab bersama, karya bersama dalam kehidupan. Bahwa ini masih ada banyak persoalan ketika orang tidak melakukan hal itu, gitu ya. Ada yang menjadi korban, ada yang melakukan ketidakadilan, gitu. Nah, itu yang harus kita menjadi PR kita untuk kita memberikan penyadaran dalam agama kita masing-masing gitu, supaya kehidupan keluarga-keluarga itu bisa harmonis, bisa baik, anak-anaknya juga bisa bertumbuh dengan kondisi yang baik dan sehat, dan tentu dampaknya adalah kehidupan masyarakat yang juga baik gitu, yang bisa kalau kondisi kesehatan mentalnya baik dari keluarga yang baik, tentu saja dampaknya kan kehidupan dalam perilaku di tengah-tengah masyarakat juga baik. Jadi semua dimulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga. Relasi yang baik itu pasti akan dampaknya ke keluarga. Dan setiap agama punya tanggung jawab bagaimana membina umatnya, baik itu pribadi maupun tanggung jawab dalam keluarga, untuk bisa memberikan nilai-nilai yang benar, nilai-nilai yang membuat mereka bisa bertumbuh dalam karakter yang baik, sehingga kemudian terbangunlah kehidupan rumah tangga atau keluarga yang juga sehat, harmonis, dan baik, bertanggung jawab. Dan itu adalah sumbangsi kita gitu, untuk bangsa dan negara kita gitu. Dan sumbangsi kita untuk bisa mencetak generasi-generasi pemimpin-pemimpin negeri ini yang berkualitas tentu saja. Dia akan jadi pribadi yang berkualitas kalau kalau dia bertumbuh dalam lingkungan yang juga baik dan saling menghargai dan memberikan contoh yang baik juga untuk mereka. Saya kira kesimpulan garis besar saya itu bahwa semua agama pasti mengajarkan hal yang baik. Bahwa realita yang saya sampaikan tadi ya itulah PR kita bersama, tanggung jawab kita bersama untuk kita bisa mengatasinya, menyikapinya. Saya kira itu Mbak kesimpulan saya, Mbak Niken. Iya, jadi kesimpulannya itu bisa disimpulkan bahwa setiap ciptaan diciptakan untuk saling melengkapi, dengan saling menghormati, menghargai, dan melakukan tanggung jawab bersama sehingga terjadi keadilan dan bisa menjalani kehidupan yang baik
dan yang tentunya akan bisa bernegara dengan baik juga. Ya, begitu. Karena waktunya sudah hampir di penghujung, ini Ibu Claudia bisa closing statement langsung saja. Ya, melalui Indonesia merayakan perbedaan ini, kita bisa belajar banyak tentang nilai-nilai yang ada dalam setiap agama. Tapi satu hal yang sama, kita punya tugas panggilan, tanggung jawab yang sama. Bagaimana kita menumbuhkan, mendidik umat kita untuk bisa hidup dengan nilai-nilai iman yang benar, yang membuat mereka bisa menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter baik juga sebagai orang beriman yang bertanggung jawab, dan kemudian itu pasti dampaknya sangat positif, konstruktif untuk membangun generasi-generasi penerus bangsa ini yang lebih berkualitas gitu. Mari sama-sama kita lakukan dengan kita seperti ini, percakapan kita bersama, membahas topik-topik yang ada di sekeliling kita, bahwa itu realitanya, ya ayo kita sikapi bersama dan mari kita saling mengisi gitu. Saya kira Bapak Ibu sudah melakukan hal yang baik sekali, mengajarkan hal yang baik. Semoga ini juga bisa ditularkan kepada umat kita, anak-anak muda kita, dan mereka juga terbiasa untuk saling belajar dari nilai-nilai agama yang lain, supaya kemudian itu bisa saling melengkapi bahwa keberagaman anugerah Tuhan bukan untuk kita saling menghancurkan, tetap meniadakan, tetapi untuk kita saling merayakan keberagaman ini sehingga menjadi sebuah kekayaan bangsa kita, anugerah Tuhan. Terima kasih. Ya, demikian tadi closing statement dari Ibu Claudia. Karena waktu kita sudah itu 21 lebih 12 ini, mungkin saya akan mengembalikan acara ini kepada Mbak Ulan. Dan saya sebagai moderator mengucapkan permohonan maaf apabila ada salah penyebutan atau kata-kata yang kurang berkenan. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Claudia sebagai narasumber yang sudah menyempatkan waktunya. Dan juga terima kasih kepada para tokoh agama yang sudah memberi tanggapan-tanggapan dan pemaparan dalam jagongan online ini, juga kepada semua peserta. Ya. Dan mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Waitu Kemudian, Rahayu. Salam semua saudara. Silakan. Salam semua saudara. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih kepada moderator kita pada malam hari ini, Mbak Tipen Delova, yang sudah memandu jalannya jagungan online dengan luar biasa, dan semoga jagungan online GMP pada malam hari ini dapat menambah wawasan kita dan juga dapat memahamkan masyarakat luas tentang apa dan bagaimana sih seksisme dalam tubuh agama. Kita akan tetap berusaha memperjuangkan perjuangan Ibu kita Kartini untuk tetap menghormati bahwa kita tetap bisa berikan kesetaraan gender, tapi tetap dengan memperhatikan kodrat perempuan, begitu ya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah luar biasa. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Kepada Ibu Pendeta Claudia, terima kasih yang sebesar-besarnya, dan juga pada para tokoh agama yang bergabung pada malam hari ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, dan juga kepada para peserta setia jagongan online Indonesia Merayakan Perbedaan. Sampai jumpa di Senin depan dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum dan salam semua saudara. Waalaikumsalam. Saudara. Shalom.